Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriansa dengan NIM 06101282429058. Yang terhormat Ibu Dr. Sofia SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah IPA. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai hakikat pembelajaran IPA terpadu. Hakikat IPA atau ilmu pengetahuan alam adalah cara manusia memahami alam semesta secara sistematis melalui observasi, eksperimen, dan analisis. Hakikat IPA pada dasarnya adalah upaya memahami dunia secara logis dan objektif dengan tetap membuka ruang untuk revisi dan pembaruan jika ada temuan baru. Baiklah, di dalam hakikat IPA terdapat 3 aspek utama. Yang pertama, produk ilmiah. IPA menghasilkan pengetahuan berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Misalnya, hukum gravitasi Newton atau teori evolusi Darwin. Yang kedua, proses ilmiah. IPA melibatkan metode ilmiah seperti mengamati, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, dan menarik kesimpulan. Ini menunjukkan bahwa ilmu berkembang berdasarkan data dan pembuktian. Yang ketiga, sikap ilmiah. IPA juga melatih sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, keterbukaan terhadap ide baru, skeptisisme sehat, dan keinginan untuk mencari kebenaran. Terdapat 4 ruang lingkup pada kajian IPA. Yang pertama, biologi. Mempelajari makhluk hidup dan proses kehidupannya, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, dan distribusi organisme. Yang kedua, kimia. Fokus pada materi dan sifatnya, mencakup komposisi struktur, sifat, dan perubahan zat serta energi yang menyertainya. Yang ketiga, fisika. Mengkaji energi dan perubahannya meliputi mekanika, termodinamika, gelombang, optik, listrik, dan magnet. Yang keempat, ilmu bumi. Mencakup geologi, meteorologi, dan astronomi, mempelajari bumi dan alam semesta secara keseluruhan. Keterampilan proses IPA. Langkah awal dalam penelitian ilmiah yaitu mengamati. Yang kedua, mempertanyakan dan memprediksi. Mengajukan pertanyaan yang relevan dan meramalkan hasil berdasarkan pengetahuan yang ada. Yang ketiga, merencanakan dan melakukan penyelidikan. Menyusun rencana eksperimen dan melakukan penyelidikan untuk menguji hipotesis. Yang keempat, memproses menganalisis data dan informasi. Mengelola dan menganalisis data eksperimen untuk menarik kesimpulan yang tepat. Yang kelima, mengevaluasi dan refleksi. Menilai hasil eksperimen dan merefleksikan proses untuk memperbaiki pemahaman dan metode yang digunakan. Yang terakhir, mengomunikasikan hasil. Menyampaikan temuan eksperimen secara jelas dan sistematis, baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran mata pelajaran IPA fase D atau umumnya untuk kelas 7 sampai 9 SMP, MTS atau program paket B. Elemen pemahaman IPA, capaian pembelajaran. Pada akhir fase D, peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat, membedakan perubahan fisik dan kimia serta memisahkan campuran sederhana. Peserta didik dapat mendeskripsikan atom dan senyawa sebagai unit terkecil penyusun materi, serta sel sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup, mengidentifikasi sistem organisme kehidupan, serta melakukan analisis untuk menemukan keterkaitan sistem organ dengan fungsinya, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tertentu, atau sistem pencemaran, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, dan sistem reproduksi. Peserta didik mengidentifikasi interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, serta dapat merancang upaya-upaya mencegah dan mengatasi pencemaran dan perubahan iklim. Peserta didik mengidentifikasi pewarisan sifat dan penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu melakukan pengukuran terhadap aspek yang merupakan temuan dan memanfaatkan ragam gerak dan gaya atau force, memahami hubungan konsep usaha dan energi,
mengukur besaran suhu yang diakibatkan oleh energi kalor yang diberikan, sekaligus dapat membedakan isolator dan konduktor. Kalor peserta didik memahami gerak, gaya, dan tekanan, termasuk pesawat sederhana. Peserta didik memahami getaran dan gelombang, pemantulan dan pembiasan cahaya termasuk alat-alat optik sederhana yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat membuat rangkaian listrik sederhana, memahami gejala kemagnetan dan kelistrikan untuk menyelesaikan tantangan atau masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mengelaborasikan pemahamannya tentang posisi relatif bumi, bulan, matahari dalam sistem tata surya dan memahami struktur lapisan bumi untuk menjelaskan fenomena alam yang terjadi dalam rangka mengatasi bencana. Peserta didik mengenal pH sebagai ukuran sifat keasaman suatu zat serta menggunakannya untuk mengelompokkan materi atau asam basa berdasarkan pH-nya. Dengan pemahaman ini, peserta didik mengenal sifat fisika dan kimia tanah serta hubungannya dengan organisme serta pelestarian lingkungan. Peserta didik memiliki keteguhan dalam mengambil keputusan yang benar untuk menghindari zat aditif dan adiktif yang membahayakan dirinya dan lingkungan. Elemen keterampilan proses. Ada 6 capaian pembelajaran. Yang pertama, mengamati, menggunakan berbagai alat bantu dalam melakukan pengukuran dan pengamatan, memperhatikan detail yang relevan dari objek yang diamati. Yang kedua, mempertanyakan dan memprediksi secara mandiri. Peserta didik dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut untuk memperjelas hasil pengamatan dan membuat prediksi tentang penyelidikan ilmiah. Yang ketiga, merencanakan dan melakukan penyelidikan. Peserta didik merencanakan dan melakukan langkah-langkah operasional berdasarkan referensi yang benar untuk menjawab pertanyaan dalam penyelidikan. Peserta didik menggunakan berbagai jenis variabel untuk membuktikan penyelidikan. Yang keempat, memproses, menganalisis data dan informasi, menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, dan model, serta menjelaskan hasil pengamatan dan pola atau hubungan pada data secara digital atau non-digital. Mengumpulkan data dari penyelidikan yang dilakukannya, menggunakan data sekunder, serta menggunakan pemahaman sains untuk mengidentifikasi hubungan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti ilmiah. Yang kelima, mengevaluasi dan merefleksikan kesimpulan melalui perbandingan dengan teori yang ada, menunjukkan kelebihan dan kekurangan proses penyelidikan dan efeknya pada data, menunjukkan permasalahan pada metodologi. Yang keenam, mengomunikasikan hasil penyelidikan secara utuh yang ditunjang dengan argumen, bahasa, serta konvers sains yang sesuai konteks penyelidikan. Menunjukkan pola berpikir sistematis sesuai format yang ditentukan. Sikap ilmiah dalam pembelajaran IPA terdiri dari 4. Yang pertama, rasa ingin tahu, dorongan untuk selalu bertanya dan mencari tahu lebih dalam tentang fenomena alam. Yang kedua, berpikir kritis, kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif dan membuat penilaian yang logis. Yang ketiga, kerjasama, kemampuan untuk bekerja dalam tim dan berkontribusi dalam proses ilmiah bersama. Yang keempat, kreativitas, kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan solusi inovatif dalam pemecahan masalah. Terdapat 4 manfaat pembelajaran IPA terpadu. Yang pertama, meningkatkan minat belajar. Pembelajaran yang kontekstual dan bermakna membuat siswa lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar IPA. Yang kedua, membangun koneksi antar konsep. Siswa dapat melihat keterkaitan antara berbagai konsep IPA, membentuk pemahaman yang lebih utuh tentang alam. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir. Pendekatan terpadu merangsang siswa untuk berpikir kritis, analisis, dan kreatif dalam memecahkan masalah. Yang keempat, meningkatkan relevansi dengan kehidupan. Pembelajaran terpadu membantu siswa melihat aplikasi IPA dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai profesi. Selanjutnya, implementasi pembelajaran IPA terpadu. Yang pertama, perencanaan, menyusun RPP terpadu dan memilih tema yang relevan. Yang kedua, pengembangan materi, mengintegrasikan konsep dari berbagai bidang IPA. Yang ketiga, pemilihan metode,
menggunakan pendekatan aktif dan student center. Yang keempat, evaluasi. Penilaian holistik mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Implementasi pembelajaran IPA terpadu membutuhkan perencanaan yang matang dan kreativitas guru. Penting untuk memilih tema yang menarik dan relevan, serta menggunakan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Evaluasi juga harus mencerminkan pendekatan terpadu penilaian tidak hanya pengetahuan tetapi juga keterampilan proses dan sikap ilmiah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.